وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم صل صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما والهدى والتقى والصلاح ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seringkali mendengar dengan istilah ibadah. Kita sering dengar misalnya seseorang dia lagi apa? Dia lagi ibadah. Maka ibadah sebuah kata yang tidak asing di telinga kita. Ini perlu kita pahami dengan benar-benar. Jangan sampai seseorang salah dalam memaknai ibadah. Jangan sampai seseorang salah dalam beribadah. Maka kita perlu mengetahui makna ibadah itu sendiri. Ibadah secara bahasa artinya adalah tadallul, yaitu merendahkan diri, wal khudu' dan tunduk. Maka setiap orang yang dia merendahkan dirinya di hadapan sesuatu, maka orang tersebut secara bahasa sedang beribadah. Orang tersebut sedang mengharapkan pahala. Karena ibadah, tentu setiap orang yang beribadah dia menginginkan pahala. Baik pahala yang langsung atau pahala yang ditunda, tidak langsung. Mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan. Maka seseorang misalnya ketika dia merendahkan dirinya di hadapan manusia, maka dia ingin mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan, mengharapkan rasa iba. Kenapa kamu rendah diri di hadapan dia padahal kamu kamu lebih hebat dari dia? Oh ya, saya sengaja merendahkan diri agar apa? Agar urusan proyek saya lancar. Nah, tapi kenapa kamu merendahkan diri di hadapan dia padahal kan kamu lebih hebat dibanding orang tadi? Nah, dia menjawab, untuk apa membanggakan sesuatu? Semua yang ada di tangan kita ini sejatinya titipan. Maka dua-duanya itu sama-sama merendahkan dirinya. Namun apakah dua-duanya berpahala? Tentu beda. Apakah dua-duanya mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan? Insya Allah dua-duanya mendapatkan. Namun satunya apakah bernilai ibadah atau satunya itu bernilai ibadah, namun satunya itu tidak bernilai ibadah, sengaja menjilat. Dan begitu juga dengan khudu', seseorang tunduk. Kenapa kamu patuh sekali dengan dia? Saya patuh dengan misalnya Pak Bupati misalnya, karena saya ini sekda. Nah, biasanya kalau politik ya, kalau bupatinya itu sudah 2 jabatan, 2 periode ya, kemungkinan yang naik menjadi menjadi bupati selanjutnya itu biasanya sekda, sekretaris daerah. Itu biasanya begitu. Banyak kejadian. Kenapa kamu kok manut banget sama Pak Bupati atau Bu Bupati? Ya biar kursi saya aman untuk tahun depan. Tunduk banget, manut banget. Nah ini, atau kenapa kamu kok nurut sekali dengan atasanmu, bosmu? Ya saya biar
promosi jabatannya cepat, itu tunduk. Apakah tunduk seperti ini bernilai ibadah? Belum tentu. Maka setiap apa saja yang seseorang itu merendahkan diri, tunduk, itu secara bahasa dia ini adalah makna ibadah. Namun apakah setiap tunduk, merendahkan diri itu bernilai ibadah di mata syariah? Maka kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan ibadah. Tunduk yang seperti apa yang bernilai ibadah? Merendahkan diri yang seperti apa yang bernilai ibadah? Nah, ibadah menurut pengertian syariat yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yallahu minal aqwali wal af'al adh-dhahiratu wal batinah, yaitu setiap nama al-jami' yang mengumpulkan setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala cintai dan Allah ridhoi. Maka ibadah itu pertama harus Allah cintai. Kalau ibadah tersebut tidak Allah cintai atau tidak Allah ridhoi, maka itu tidak bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi itu riya, pamer, sum'ah atau lain sebagainya, atau dia hanya ingin menyelamatkan ghardun min agradid dunya, dia ingin mendapatkan sebagian dari tujuan-tujuan duniawinya. Minal aqwal, baik hal tersebut itu dari perkataan atau akmal atau perbuatan, adh-dhahirah wal batinah, yaitu yang nampak maupun tidak nampak. Contohnya apa? Orang yang nampak itu misalnya seseorang beribadah, sholat kelihatan enggak kalau dia sedang beribadah? Tentu kelihatan. Nggak mungkin orang sholat kok nggak kelihatan. Nggak mungkin orang sholat cuma diem. Kamu lagi apa? Saya lagi sholat. Nah, itu bukan sholat. Iya. Beda kalau misalnya ditanya, kamu lagi apa? Saya lagi puasa. Mana buktinya puasa? Nggak kelihatan. Orang puasa dengan orang tidak puasa sama. Ada yang bisa membedakan? Nggak kelihatan, dohirnya nggak kelihatan. Karena puasa itu ibadah, ibadah yang lebih dominan batinnya, walaupun ada dohirnya. Apa itu dohirnya? Ketika dia sahur dan buka, itu, oh kamu ternyata puasa toh, baru kelihatan. Tapi kalau secara umum nggak kelihatan. Maka bisa jadi di antara antum ini ada yang puasa. Yang puasa dengan yang tidak itu sama, nggak kelihatan, sama saja. Nah, ini kalau sholat itu ibadah dohir, puasa ibadah batin. Kalau yang ibadah dohir dan batin, contohnya apa? Contohnya adalah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh itu ibadahnya harus dohir dan batin. Nggak bisa, kamu lagi apa? Saya lagi umroh. Loh, kamu kok nggak tawaf? Ya, yang tawaf itu ruh saya, jasad saya cukup di sini. Nggak bisa. Dan begitu juga batin, harus ketika seseorang itu haji dan umroh, orang tersebut harus niatnya itu harus benar. Maka ibadah yang niatnya itu dilafatkan itu cuman apa? Haji dan umroh. Maka haji dan umroh itu niatnya dilafatkan. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kayak contohnya dari orang puasa. Maka puasa itu tidak dipersyaratkan dia harus niatnya harus dilafatkan. Cukup niat dalam hati. Buktinya apa? Bangun sebelum adzan subuh, kemudian makan. Itu sudah niat bahwasanya dia sudah sahur, niat untuk puasa. Kalau umroh, niatnya dilihat dari apa? Niat umroh itu ya paling enggak ya dia beli tiket pesawat, iya kan? Nggak mungkin saya besok mau umroh, ketika hari H, loh kok katanya mau umroh? Saya sudah umroh.
karena saya wali. Nah, umroh saya beda dengan orang-orang biasa karena saya kasyaf. Nah, itu berbohong, dusta. Begitu juga dengan orang, loh Pak, kok nggak sholat Jumat? Loh saya kan wali, sholat Jumat saya di Mekah. Antum nanyanya jam 12 siang, padahal di Mekah masih jam 8. Nah iya, sholat apa? Sini selesai sholat Jumat, sana belum Jumatan. Di sana masih pada tidur. Ya karena orang Arab itu pagi tidur kerjaannya. Dan itu adat kebiasaan orang Arab demikian gitu loh. Maka kadang sebagian mahasiswa tuh kaget, ngapain orang Arab tuh kurang kerjaan, orang Indonesia ya. Pagi itu beraktivitas, iya. Kita bisa ngomong seperti itu. Kalau sudah tinggal di sana setahun 2 tahun, mau nggak mau ngikut, susah. Ini bukan pasrah dengan keadaan dah, tapi memang ya Allah, hawanya itu benar-benar sangat mendukung. Keadaan sangat mendukung. Mau aktivitas apa, misalnya mau ke bakolah, misalnya ke minimarket, nah pada tutup semua. Mau ngapain? Jogging ya bisa, lari pagi ya bisa. Tapi bahkan anak pernah nyoba pagi-pagi anak mau belajar. Kalau nggak ujian itu susah. Karena memang benar-benar belajar di masjid. Lalu pagi-pagi pada tidur, rebahan. Kadang habis pagi, habis sholat subuh, zikir pagi, zikir petang sudah. Habis itu tidur. Udah. Kecuali kalau ujian. Dan rukun ibadah ini harus namanya rukun. Rukun itu kan artinya pondasi. Kalau seseorang misalnya dalam ibadahnya tidak ada pondasinya, maka tentu ibadah tersebut itu tidak dibenarkan. Maka dalam seseorang beribadah kepada Allah, setidaknya harus ada dalam ibadah tersebut itu 3 pondasi. Pondasi pertama itu adalah cinta. Pondasi kedua adalah khauf, yaitu rasa takut kepada Allah. Dan yang ketiga adalah roja, rasa harap. Sebagaimana bangunan kan ada pondasinya. Pertama harus ada apanya? Bangunan itu harus ada apa pondasinya? Paling enggak besi-besinya. Ada besi, semen, pasir, ya kan? Kalau nggak ada besi, nggak ada semen, nggak ada pasir, bangunan ini nggak akan berdiri gitu loh. Ustaz, ada keramik ya? Keramik nggak bisa. Keramik kalau nggak ada semen nggak bisa. Ada semen, nggak ada pondasinya, bangunannya tidak kokoh. Maka akan antum dapati bangunan itu biasanya ketika gempa bumi, bangunan yang punya pondasi misalnya di dalamnya itu ada ceker ayamnya, misalnya ceker ayam, ada besinya, itu insya Allah lebih kuat dibanding bangunan yang tidak ada besinya. Saya pernah ketemu seorang tukang, Pak, ini masya Allah ya, bangunannya tebal banget, bagus. Iya Mas, tebal bagus, semennya banyak. Kadar semen dibanding tanahnya itu dibanding pasirnya itu lebih banyak semennya, sehingga dia kuat. Oh bagus berarti Pak. Kemudian Bapak tadi mengatakan begini, iya Mas bagus, tebel, tapi ini bangunan itu tuh nggak ada besinya, nggak ada besi, ya paling gempa bumi sekali 2 kali ya roboh, paling enggak retak. Beda kalau misalnya Mas, tuh lihat Mas, itu ada besinya.
maka itu lebih awet. Nah, maka kalau pengen bangunan tersebut kokoh, ya harus ada pondasi-pondasinya, rukun-rukun bangunan tersebut harus ada. Sebagaimana dengan ibadah, ibadah ini harus ada 3. Apa itu? Rasa cinta. Ketika kita beribadah kepada Allah, harus didasari rasa cinta. Saya ini ketika beribadah, saya cinta kepada Allah, saya dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin kalau antum itu nggak ada rasa cinta, antum nggak bakalan bisa ibadah dengan khusyuk. Maka bisa jadi ketika antum itu kok beribadah, kok antum nggak khusyuk, bisa jadi antum itu nggak ada rasa cinta. Antum sholat cuman asal sholat, kalau kata orang Jawa gacuk sholat gitu, asal sholat. Maka ada istilah sembahyang. Apa itu? Sembah asal goyang. Iya, antum sujud rukuk nggak ngefek, ya bisa jadi antum nggak cinta kepada Allah. Karena apa? Ya ini waktunya asar, ya sholat asar, waktunya duhur, sholat duhur. Tidak ada dalam hati antum rasa cinta. Ya Allah, sesungguhnya saya sholat ini karena saya cinta kepadamu, saya tunduk kepadamu, saya patuh kepadamu, saya merendahkan diri kepadamu ya Allah. Itu baru yang namanya cinta. Bukan ayo sholat, ya ayo sholat. Maka antum akan dapati orang-orang ayo sholat, ya malas, lemas, kelemar, tahu ya antum kelemar ya, nggak semangat. Bukan karena bangun tidur. Orang bangun tidur lemes, iya wajar. Tapi orang bangun tidur kemudian melaksanakan sholat karena cinta dengan tidak, itu tentu beda. Maka yang pertama, pondasi pertama harus ada cinta. Pondasi kedua, khauf. Ketika seseorang beribadah kepada Allah, dia harus menghadirkan rasa takut. Jangan-jangan sholat saya, puasa saya, haji saya, umroh saya, jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia akan mawas diri, dicek rukunnya sudah terpenuhi belum, wajib sholatnya sudah terpenuhi belum, syarat sahnya sholat itu sudah ada atau belum. Jangan-jangan syarat sahnya sholat itu belum terpenuhi, rukunnya belum terpenuhi. Apa syarat sah sholat? Apa? Masuk waktu sholat, menghadap kiblat. Jangan-jangan saya jangan-jangan sholat nih nggak menghadap kiblat. Atau misalnya jangan-jangan saya menghadap kiblat tapi di depan saya ada apa? Ada kuburan. Mungkin mampir sholat di masjid, kemudian sholat Allahu Akbar, ternyata depannya ada kuburan. Ini kejadian loh. Waktu lehlah tahun kemarin LTQ, sholat di masjid, kebetulan qadarullah waktu itu saya datang agak belakang, santri-santri sudah duluan. Kemudian tak lihat samping masjid ada kuburan. Tak lihat kayaknya aman kok. Aman kayaknya. Makanya aman, insyaallah aman. Karena ini dari jauh kelihatannya aman, beda kompleknya. Setelah dekat saya lihat kuburannya, ternyata satu komplek. Jadi antum buka jendela itu sampingnya sudah kuburan. Mungkin anggapan masyarakat awam ini biar kalau sholat jendelanya dibuka, ingat saya besok akan menjadi mayat, saya harus ikhlas. Tapi permasalahannya tidak cukup demikian. Kan ibadah itu kan harus likulli ma yuhibbullah wa yardah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ridho ketika seseorang sholat di mana? Di masjid yang ada kuburannya, satu komplek lagi. Maka seseorang ketika sholat harus waspada, jangan-jangan syarat sahnya sudah tercukupi atau belum, rukunnya sudah tercukupi atau belum, saya sudah ikhlas karena Allah atau belum. Takut, senantiasa menghadirkan rasa takut, sehingga dengan rasa takut tersebut seseorang akan fokus dalam beribadah. Bisa jadi ini adalah sholat terakhirku. Kemudian tidak hanya seseorang itu menghadirkan rasa takut, juga harus menghadirkan rasa roja, harap. Karena apa? Nanti kalau ini tidak balance, seseorang nanti ibadahnya akan kacau. Sehingga sholat takut, ya Allah, kira-kira ibadah saya diterima atau enggak ya? Kemudian dia diingat satu-satu
rukunnya, syaratnya, wajibnya, syarat sahnya dan lain sebagainya sudah tercukupi. Insya Allah ibadah saya diterima, menghadirkan rasa roja, harap. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin, insya Allah Allah menerima ibadahku. Beda kalau seseorang misalnya terlalu mengedepankan rasa takut, yang akan didapati apa? Takut. Maka orang tersebut ketika seseorang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia akan menjadi seorang haruri. Apa itu? Menganggap setiap orang yang melakukan kesalahan berdosa, dan setiap orang yang melakukan dosa artinya dia di neraka. Saking takutnya, ini neraka, ini neraka, kekal di neraka. Maka ada haruri, itu orang Khawarij. Orang Khawarij itu menganggap setiap pelaku dosa besar itu di neraka. Maka nggak heran orang-orang Khawarij itu ngebom sana ngebom sini. Alasannya apa? Itu polisi. Polisi itu nggak taat kepada Allah. Ini bukan hukum Allah, ini hukum buatan manusia, tauhid. Kalau tauhid dosa besar. Kalau dosa besar di neraka, berarti boleh dibunuh. Konsepnya orang Khawarij begitu. Konsepnya orang teroris itu begitu. Menganggap setiap orang melakukan dosa di neraka. Padahal belum tentu. Ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala ampuni tanpa seseorang itu bertaubat. Bagaimana caranya? Ya niat ikhlas. Ya namanya orang itu kan meninggal nggak ada yang tahu. Tiba-tiba malaikat datang menjemput nyawa antum. Antum ternyata ada dosa-dosa yang belum antum taubati. Gimana caranya biar dosa tersebut itu Allah ampuni kelak di akhirat? Pertama dengan niat ikhlas, dengan ibadah yang rajin, dengan ketika beribadah mengharapkan rasa takut dan roja. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, al-jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Jumat satu dengan Jumat yang lain itu akan menghapus dosa-dosa. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala beliau mengatakan ini menunjukkan bahwasanya ada dosa yang bisa Allah ampuni walaupun orang tersebut itu tidak bertaubat. Begitu juga dengan al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah satu dengan umrah yang lain itu akan menghapus dosa seseorang. Tapi permasalahannya apa? Antum sudah umrah sana, ya pastikan ketika antum umrahnya dengan niat yang ikhlas, bukan mencari panggung. Mumpung sekarang kan mau pemilu, nah saya tak umrah, sengaja, misalnya kan begitu. Ya kita nggak menuduh gitu loh. Yang tahu niat ikhlas seseorang kan masing-masing. Kalau misalnya ternyata bisa umrohnya menjelang pemilu, pastikan ikhlas karena Allah, bukan karena biar orang itu simpatik dengan saya kemudian nyoblos saya, milih saya. Jangan, percuma. Padahal umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang seseorang itu belum ditaubati. Wal iyadu billah. Maka para ulama mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta saja, saya cinta, akhirnya dia menjadi seorang zindik. Segala sesuatu ibadah itu diukur dengan cinta. Kenapa kamu sholat? Kenapa kamu adzan sebelum misalnya sholat taraweh? Lah kan adzan itu kan Allah cintai. Ya saya mau sholat taraweh adzan dulu gitu loh. Akhirnya dia orang zindik, orang nggak benar. Bahkan sebelum itu orang-orang sudah mengatakan ini nggak genep, ini mau sholat taraweh kok adzan gitu loh. Maka kalau misalnya segala sesuatu ditimbang dengan ini baik, ini cinta, kebaikan, ya coba ada nggak orang yang melakukan bid'ah? Kalau misalnya bid'ah itu ini amal baik, kan niat saya kan baik, niat saya ibadah, niat saya cinta kepada Allah, ya sudah taraweh nanti monggo adzan atau dikomati kalau berani. Nggak ada orang yang mengatakan ini baik, gitu kan? Ini baik, nah. Karena ibadah itu tidak dinilai dengan
sekadar cinta saja, tidak. Ibadah itu dinilai apakah Allah mencintai dan meridhoi, apakah ada tuntunannya atau tidak. Lah kalau nggak ada tuntunannya nggak usah. Buang-buang tenaga, buang-buang duit. Ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat wa ja'alnahu haba'an mantsura. Debu bertebangan, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Dan begitu juga barang siapa yang beribadah kepada Allah didasarkan rasa takut tadi, semua dianggap orang yang melakukan dosa besar, kafir, boleh dibunuh. Orang kafir kan darahnya halal kan, boleh ditumpahkan. Tapi dia nggak tahu orang kafir itu bermacam-macam, iya kan? Orang yang jelas-jelas kafir itu kan ada kafir dhimmi, ada kafir halbi, ada kafir muahad, ada kafir ini, kafir itu. Boleh semua ditumpahkan darahnya? Enggak. Yang boleh itu cuma kafir halbi. Selain kafir halbi enggak boleh. Asal antum ketemu orang kafir kemudian antum bunuh, enggak boleh. Dosa besar antum. Lah yang bunuh orang kafir aja ada ketentuannya kok, apalagi mengkafirkan orang-orang yang nyata-nyata jelas dia muslim walaupun mungkin malas ibadah. Enggak bisa seperti itu. Dan begitu juga barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa harap saja, maka dia murji. Dia menganggap dosa nggak apa-apa, zina itu santai, Allah ampuni kok, Allah kan Al-Ghafur, Allah Ar-Rahim. Maka setiap dosa tetap antum harus taubat gitu loh. Ya Allah, astagfirullah, saya salah, bertobat kepada Allah. Bukan tenang, Allah itu kan Al-Ghafur, Ar-Rahim. Iya, baca Al-Quran itu bukan setengah-setengah, harus semuanya. Allah itu bukan cuma Ghafur Rahim, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Syadidul Iqab, Syadidul Dzuntiqam. Allah Subhanahu wa taala ketika membalas seorang hambanya, perbuatan dosa seorang hamba, syadid, adabnya begitu pedih. Maka kalau baca Al-Quran ya jangan setengah-setengah. Begitu juga kalau baca tafsir ya jangan setengah-setengah. Misalnya kok kayaknya begini, coba tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanya Ustadz, Kiai, Pak Haji, maksudnya bagaimana? Apakah seperti ini? Ya, maksudnya seperti ini. Kalaupun seandainya antum menemukan kemudian ada yang menafsirkan kok kayaknya nggak benar gitu loh, coba tanya yang lain sampai antum ya yakin gitu loh. Inilah ibadah. Jangan sampai antum tuh hanya mengandalkan murji, harap Allah Ghafur, Allah Rahim. Yang terjadi apa? Antum tidak akan melihat dosanya, setiap dosa itu antum anggap ringan. Allah akan pengampun. Maka ketika seseorang bermaksiat, yang dilihat itu bukan maksiatnya, tapi antum bermaksiat kepada siapa gitu loh. Lalu ketika pimpinan, seseorang tidak mau tidak mematuhi perintah pimpinan, takut kok, apalagi Allah Subhanahu yang telah memberikan rizki, nikmat kita, segala sesuatu. Maka kita harus lebih takut. Jangan dilihat maksiatnya yang dilanggar, tapi siapa yang kita maksiati. Nah, ini adalah rukun ibadah ikhwas sekalian, yaitu seseorang harus ada rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Adapun syarat sah agar ibadah tersebut diterima, seseorang pertama harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa seseorang hanya seseorang beribadah, asal ibadah, ternyata pamer, ternyata sum'ah, lain sebagainya. Tidak bisa ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap manusia itu untuk beribadah ikhlas. Bukan hanya umat Islam, orang Yahudi dan Nasrani juga harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ini semua itu orang disuruh untuk beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat kedua harus mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap amalan yang tidak mengikuti tuntunan Nabi, maka amalan tersebut tertolak. Makanya antum melakukan amalan bid'ah itu capek.
Dan amalan bid'ah itu nggak ada yang murah loh, rata-rata mahal. Ngabisin duit, ngabisin tenaga, sudah cukup. Amalan yang ikhlas, mutabah, ikut tuntunan Nabi, insya Allah pasti diterima, insya Allah berpahala, insya Allah tidak memberatkan kita. Lah amalan-amalan yang bikinan-bikinan tuh udah orang ketimpa musibah, keselipahan, suruh buat acara, belum yang diundang harus ngasih amplop satu-satu, kan kasihan yo, sudah jatuh tertimpa tangga. Syariat Islam tidak demikian. Kalau ada orang dapat musibah, misalnya keluarganya ada yang meninggal, tetangganya datang bawa makanan menghibur, bukan yang lagi kena musibah malah bikin acara. Sudah kasihan, sudah jatuh tertimpa tangga. Maka acara-acara bid'ah itu sejatinya sudah rugi waktu, rugi tenaga, rugi harta, rugi nanti di akhirat. Semoga orang-orang yang masih konsisten melakukan ajaran-ajaran bid'ah, Allah beri hidayah, Allah ampuni dosa-dosa mereka. Allahumma amin. Dan ibadah itu terdiri menjadi dua. Pertama, ibadah kauniyah. Semua makhluk itu harus tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang kafir harus tunduk patuh mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang hamba untuk beribadah, itu yang diperintah untuk beribadah itu bukan hanya manusia, bahkan jin. Lawang jin saja diperintahkan ibadah, apalagi manusia. Orang kafir masih tergolong manusia, iya kan? Memang orang kafir bukan manusia? Masih manusia. Orang Islam menganggap orang di luar Islam itu masih manusia. Beda dengan orang non-Islam menganggap orang di luar mereka. Ada yang mengatakan domba tersesat, ada yang mengatakan roh jahat, ada yang mengatakan ini lain sebagainya, ada yang dikatakan ini makhluk halus, mukanya seram, terkutuk. Agama Islam masih satu-satunya agama yang manusiawi. Coba, memang antum mau antum disamakan dengan domba? Enggak mau. Antum mau disamakan dengan hewan? Enggak mau. Antum disamakan dengan teman antum aja antum enggak mau, padahal sama-sama manusia. Apalagi disamakan dengan hewan. Maka agama Islam adalah agama yang paling manusiawi di muka bumi ini. Paling masuk akal, paling manusiawi, paling menghormati hak sesama manusia. Enak agama Islam, agama yang paling masuk akal. Maka oleh karena itu masuk Islam. Tapi bukan berarti ketika antum mendapati pesan-pesan tertentu seseorang, misalnya ada umat Islam akhlaknya nggak benar, akhlaknya jelek, ya jangan salahin agamanya, salahin orangnya. Maka kalau misalnya antum akhlak antum jelek, suka membuli, suka mencaci, suka melaknat, suka memaki-maki, hati-hati, bisa jadi ada orang nggak jadi masuk Islam gara-gara antum. Maka Rasulullah SAW ketika berdakwah, dakwah beliau itu bukan cuma perang, bukan cuma pedang. Kebanyakan orang masuk Islam itu bukan karena Rasulullah ketika perang menang, enggak, akhlaknya. Bahkan ada, antum silahkan nanti ketika pekan depan, ketika antum megang HP ya, megang HP antum kan setiap awal bulan ya, antum cari sejarah hitam di Eropa. Itu orang Eropa sampai datang ke Khalifah kaum muslimin untuk apa? Untuk minta dibebaskan. Tolong bebaskan kami tidak mau di bawah jajahan tirani. Zaman dulu Eropa itu di zaman kegelapan, Black Hat atau apa, saya lupa namanya. Itu Eropa itu semuanya bodoh, di bawah tirani, satu komando. Sampai akhirnya umat-umat Nasrani putus asa, akhirnya ngirim surat kepada Khalifah kaum muslimin untuk membebaskan mereka, untuk menyerang negara mereka. Coba, itu perang pedang? Enggak. Artinya kan silahkan negara saya ditaklukkan dengan sukacita, saya malah seneng. Itu kan bukan ngajak perang kan? Kita malah diminta. Bahkan ketika itu pintu-pintunya, gerbang-gerbangnya zaman dulu kan pakai benteng ya.
pintu gerbangnya itu sampai dibukain oleh mereka dengan senang hati. Silahkan, monggo sekecoaken kalau kata orang Jawa, monggo silahkan masuk. Itu dengan akhlak. Maka hati-hati kalau akhlak antum itu jelek, siapa tahu ada orang yang nggak jadi masuk Islam karena sebab akhlak antum jelek. Wal iyadu billahi min dalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Ini ibadah kauniyah, dan yang kedua adalah ibadah syariah, adalah seseorang tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang bersifat syar'i, ditetapkan oleh syariat. Maka seseorang tidak bisa beribadah hanya asal-asalan. Harus dicari dulu dalilnya ada enggak, perintahnya ada enggak, ada contohnya atau tidak. Enggak bisa orang asal-asalan. Maka kalau orang asal-asalan jadinya tadi ibadah hanya berdasarkan rasa cinta, akhirnya zindik. Dan itu tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik ibadah berupa ucapan maupun perbuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya Jannatun Naim, Jannatul Firdaus. Allahumma amin. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan antum persiapan sholat duhur. Kita tutup dengan doa khawatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.